Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak KTU, rekan-rekan analis, rekan-rekan pengawas, para kepala sekolah negeri maupun swasta, rekan-rekan arsiparis, para guru TU dan staf yang hadir dalam rapat rutin setiap Selasa. Terima kasih rekan-rekan sudah aktif hadir di hari ini. Mudah-mudahan terus kita tingkatkan. Bagi yang tidak hadir agar diingatkan, memanfaatkan momen setiap Selasa ini untuk mendengarkan berbagai informasi kedinasan, serta kita bisa berdiskusi tentang beberapa hal yang urgen yang harus segera kita selesaikan. Rekan-rekan, di hari ini saya ada acara khusus sehingga nanti kalau waktunya memungkinkan bisa bergabung dalam rapat ini. Dalam beberapa hal perlu saya sampaikan yang harus menjadi perhatian rekan-rekan. Yang pertama, rekan-rekan perlu diingat bahwa cabang dinas hadir sebagai kepanjang tanganan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang wilayahnya cukup luas, sehingga dibentuklah cabang dinas. Dan sekolah negeri ya, itu UPT-nya cabang dinas, sehingga di kop suratnya muncul kan, distrik provinsi cabang dinas baru nama sekolah. Artinya untuk beberapa hal yang sifatnya urgen dan bersifat kebijakan, tolong harus dilaporkan ke cabang dinas. Misalkan ada MOU ya antara sekolah dengan pihak luar, silakan yang mengadakan MOU sekolah, tetapi harap melaporkan. Syukur-syukur di bawahnya mengetahui cabang dinas, kalaupun tidak melaporkan, sehingga kita bisa memberikan catatan atau koreksi manakala MOU tersebut tidak tepat atau ada yang keliru dalam perikatannya, apapun itu ya, kecuali kegiatan rutinitas pembelajaran, silakan itu menjadi otoritas sekolah. Lagi ya, agar ikatan-ikatan sekolah dengan pihak luar itu dilaporkan ke cabang dinas, dan beberapa hal harus mengetahui cabang dinas sebagai kepanjang tangan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Yang berikutnya, wilayah kerja kita cukup luas ya, 3 kabupaten dengan 423 sekolah negeri dan swasta, SMA, SMK, dan SLB, sehingga tidak memungkinkan kalau kepala cabang dinas harus merambah ya, menjangkau seluruh sekolah, sehingga kita dibantu oleh 25 pengawas untuk melakukan supervisi, baik itu tentang manajerial, baik itu tentang keguruannya gitu ya, baik itu tentang pembelajaran dan lain sebagainya. Itu peran pengawas, sehingga saya mengharapkan kerjasama yang baik ya, bahwa kehadiran pengawas di sekolah, tentunya sekolah binaannya, itu adalah representasi dari cabang dinas, sehingga komunikasi kerjasama itu diharapkan agar dengan hubungan yang baik, maka keleluasaan untuk saling mengoreksi, saling melengkapi itu akan terjalin. Seperti pengawas mengadakan rapat-rapat, mengundang para guru untuk komunikasi, ya, mendengarkan, bahkan mensupervisi, baik itu tentang pembelajaran atau dengan sekolah tentang bagaimana cara menyusun KOSP atau implementasi
Merdeka Belajar, Jabar Masagi, dan lain sebagainya. Itu semua menjadi tugas kita bersama yang di lapangan kami di cabang dinas diwakili gitu ya, terwakilkan oleh para pengawas. Ya, itu ya. Sehingga kalau rapat ya silakan bisa dipertanggungjawabkan, ada maka minum rapat gitu ya. Kalau sampai lembur silakan saja gitu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga kita dorong juga pengawas terus meningkatkan kualifikasi dan kompetensi memahami berbagai hal tentang peran dan fungsi pengawas di sekolah. Itu ya tentang bagaimana peran kita dilakukan di wilayah. Sehingga mohon maaf kalau saya jarang berkunjung ke sekolah, karena memang selain keterbatasan waktu juga sudah saya wakilkan ya, ke pengawas. Tentunya tanpa menghilangkan komunikasi langsung, sehingga rekan-rekan para kepala sekolah negeri maupun swasta selain bisa ke pengawas yang ada di binaannya masing-masing ya, pengawas binaan masing-masing, juga bisa bawa telepon atau WA ke saya, karena HP saya sudah tersebar ya di grup-grup sekolah. Silakan, sehingga kita bisa berdiskusi untuk mencari solusi berbagai hal kaitan dengan peningkatan mutu akses dan tata kelola pendidikan. Yang berikutnya yang sekarang sedang gecah-gecahnya pemberitaan di media ya, dan isu yang sudah menasional ya, kaitan dengan data-data kependidikan yang ada di Dapodik. Sehingga di beberapa waktu yang lalu sekolah ya, wajib membuat surat pertanggungjawaban mutlak tentang Dapodik. Bahkan sekarang melibatkan pengawas ikut mempertanggungjawabkan dengan menandatangani di dalamnya dan melibatkan cabang dinas. Itu bukan sekedar dokumen, itu mengandung makna bahwa data-data yang diinputkan rekan-rekan dalam aplikasi Dapodik bukan hanya tentang hak input sekolah, tetapi melibatkan pengawas untuk melakukan supervisi agar data-data itu diinput secara benar, baik caranya maupun substansinya ya. Kalau sisanya 20 ya 20, 1000 ya 1000. Bahkan melibatkan cabang dinas ya. Artinya cabang dinas juga harus memantau itu. Dan pada kesempatan yang baik ini saya secara resmi memerintahkan, sekali lagi ya, saya secara resmi memerintahkan semua sekolah baik negeri maupun swasta kepada kepala sekolah, saya perintahkan tolong cek betul tim input Dapodik, cek betul data-data dan jumlah siswa yang diinputkan di aplikasi Dapodik harus sama dengan faktual. Kemarin mungkin sudah diinputkan sampai cut off ya. Mungkin masih ada beberapa yang keluar masuk gitu ya, karena memang psikologis orang tua, sosiologis orang tua yang kadang juga mengizinkan, kadang juga tidak. Tetapi sekarang sudah waktunya ya, sudah waktunya, karena ini sudah UTS ya, sudah menginjak mau ke Desember, mau berakhir semester, sehingga tidak logis kembali kalau itu menjadi alasan. Sehingga saya perintahkan setiap sekolah dipastikan data input jumlah siswa yang diinput di aplikasi Dapodik itu dan data siswa real yang mengikuti pembelajaran di sekolah. Silakan itu dikoreksi, karena ini sudah menjadi konsumsi publik, sudah menjadi sorotan nasional, ketimbang kitanya menunda-nunda dengan berbagai alasan, nanti ada masalah, maka tanggung jawab menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Tetapi sekali lagi saya menginstruksikan, memerintahkan setiap sekolah, rekan-rekan kepala sekolah mulai ngeh ya,
undang tim Dapodiknya, pastikan yang diinputkan, ya, jumlah siswa yang diinputkan dalam aplikasi Dapodik adalah betul-betul data faktual yang ada di sekolah, baik yang mengikuti pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh seperti SMA terbuka, ya. Selama memang ada, ya, walaupun dengan mekanisme terbuka, ya, SMA terbuka kan tidak mesti tiap hari, tetapi dipastikan itu memang siswanya. Yang lainnya dibersihkan, itu ya. Dan saya minta juga kepada rekan-rekan pengawas, ini instruksi juga, silakan di wilayah binaannya, di sekolah binaannya, pastikan bahwa data jumlah siswa yang diinput di aplikasi Dapodik sudah sesuai dengan faktual. Sebenarnya tidak perlu instruksi, cukup dengan peran dan fungsi pengawas yang melakukan supervisi, ya. Tetapi ini penegasan, sehingga kalau pengawas ke sekolah kencang, dan memang harus seperti itu, ya. Mengingatkan agar betul-betul yang diinputkan itu sesuai dengan faktual. Bagaimana metodenya, silakanlah. Apakah dengan mengecek daftar hadir, dengan mengecek dibandingkan dengan jadwal pembelajaran, ya. Kalau daftar hadir siswanya ada 5 rombel, berarti kan harusnya tergambar juga, ya, dengan jumlah guru, tergambar juga dengan jumlah jam penugasan guru, ya, belum laporan-laporan yang lainnya. Harapan instruksi ini segera direalisasikan, segera dilaksanakan agar kita bagian dari sekolah yang tertib, ya, sehingga tidak ada masalah di kemudian hari, ya. Kemudian yang berikutnya, beberapa hal yang sekarang sedang mencuat di media, ya, karena di kabupaten tertentu ternyata ada sedang ramai, ya, tentang PIP, ya, PIP. Ini menjadi perhatian kepada para kepala sekolah dan pengawas. Tetap hati-hati dalam mengajukan PIP, ya, tanpa menghambat. Artinya PIP itu tetap harus sepengetahuan kepala sekolah. Silakan kepala sekolah membentuk tim manajemen PIP, sehingga manakala ada usulan siapapun untuk masuk dalam program PIP, lakukan verifikasi. Ya. Jadi jangan juga gitu, karena saking khawatirnya ditolak. Nanti kan hak masyarakat yang memenuhi syarat yang layak menjadi terhambat, ya. Silakan aja, silakan mereka mengajukan siapapun itu, ya, mau pribadi mau kelompok, silakan lakukan verifikasi. Apa yang verifikasi? Kan ada syarat-syarat menerima PIP. PIP kan untuk yang masyarakat ekonomi tidak mampu, ya, gitu. Dilihat nanti tergambar di DTKS dan lain sebagainya. Apakah ini siswa di sekolah saudara atau bukan? Silakan saja. Kemudian ikuti prosedur berikutnya. Apakah itu harus di input di Dapodik? Ya, diinputkan saja. Selama memang sesuai dengan ketentuan, ya, syarat yang ditentukan dalam program PIP. Untuk itu nanti secara khusus Pak KPU, ya, adakan sosialisasi, ya, tentang PIP, ya, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Siapa narasumbernya? Undang saja kompeten di bidangnya, bila perlu dari kementerian, gitu, ya, agar ini clear, ya, karena kita juga ada dua, setahu saya, mudah-mudahan ini juga kalau salah silakan dikoreksi, ya. Ada PIP yang diajukan murni oleh sekolah melalui aplikasi yang sudah disiapkan, tapi juga ada PIP yang diajukan oleh pihak lain, apakah perorangan maupun kelompok ke sekolah. Ya. Silakan nanti kita dengarkan saja apa yang disampaikan oleh para narasumber dari kementerian. Yang pasti model apapun, tetap layanan pendidikan harus berjalan dengan baik sesuai dengan
ketentuan. Untuk itu para kepala sekolah, ya, saya dorong agar jangan tetap waspada, tetapi jangan juga khawatir selama kita berada pada titik yang benar, prosedur yang benar. Kalau ada di luaran informasi, ada pemotongan 50%, ya panggil saja orang tuanya. Karena kita tidak bisa juga memantau apa yang mereka kerjakan di luaran sana kan. Gitu. Bikin fakta integritas, surat pertanggungjawaban mutlak bahwa PIP yang disalurkan itu menjadi tugas orang tua untuk membelanjakan sesuai dengan ketentuan. Gitu. Artinya tanggung jawab mereka. Karena tadi di luar sana kita tidak bisa memastikan itu digunakan untuk apa. Tetapi dengan surat pertanggungjawaban mutlak setidaknya ini menjadi warning, ya, mengingatkan mereka agar itu digunakan dengan baik sesuai dengan tujuan pemerintah. Yang berikutnya saya mengulas kembali tadi tentang peran pengawas. Sekali lagi, pengawas hadir di sekolah itu representasi cabang dinas, bertugas melakukan berbagai supervisi baik tentang manajerial, ya, bagaimana pengelolaan sekolah, tentang kurikulum, bagaimana cara menyusun KOSP atau KTSP, bagaimana cara menyusun RKS, karena saya lihat RKS juga belum pada beres. RKS dibuat dua, ya, RKS murni 2022 dan perubahan 2022. Silakan itu disiapkan, termasuk KTSP atau KOSP. Kita harapkan di dalamnya sudah mengadopsi project based learning, ya, pendekatan berbasis project, ya, baik yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar maupun menggunakan kurikulum 2013. Sementara itu, sekali lagi, komunikasi menjadi penting, ya, rekan-rekan memanfaatkan peran pengawas dan para pengawas agar betul-betul bisa mengoptimalkan perannya, karena sekolah binaannya cukup banyak. Kalau harus setiap sekolah dikunjungi, saya kira nggak cukup waktu, ya. Saya sih mendorong dibuat grup-grup saja, apakah per 5 sekolah atau per beberapa sekolah, sehingga pada saat berkunjung mengadakan supervisi pembinaan maka dihadirkan oleh beberapa sekolah tersebut, ya, sehingga cukup waktu lah untuk melakukan pembinaan. Kemudian juga para kepala sekolah betul-betul menerapkan, mengimplementasikan peran dan tugasnya untuk melakukan berbagai supervisi di internal sekolah, baik itu manajerial, bagaimana pengelolaan keuangan, ya, input data dapodik harus benar, pengelolaan aset, personil, gitu. Itu juga terus diperhatikan. Belum juga supervisi pembelajaran. Pastikan pembelajaran sudah berjalan dengan baik sesuai dengan koridor, ya. Berbagai program pemerintah juga dijadikan acuan, ya, misalkan sekolah bebas bullying atau perundungan. Pastikan, karena ini juga bagian penting harus rekan-rekan lakukan di sekolah masing-masing. Program Jabar Masagi, ya, bagaimana kearifan lokal kita angkat, khas Jawa Barat kita angkat menjadi satu model dalam implementasi Merdeka Belajar dan lain sebagainya, sehingga kita harapkan dengan kerjasama yang baik, saling melengkapi, maka berbagai hal bisa kita selesaikan. Saya cukup, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, yuk kita tingkatkan akses mutu pendidikan dan perbaiki tata kelola. Dan terakhir, mulai minggu ini cabang dinas sudah menerapkan, mengimplementasikan proses administrasi online untuk mutasi siswa internal cabang dinas dengan cara mengisi link yang sudah kita siapkan. Perpindahan siswa antar sekolah
di internal cabang dinas sudah berbasis online. Nanti silakan Ibu Rise ya sebagai penanggung jawab untuk mensosialisasikan bagaimana implementasi dan prosedurnya. Yang jelas mulai minggu ini saya tidak menandatangani kembali ya, tidak menandatangani lagi mutasi siswa melalui manual. Silakan itu lakukan melalui aplikasi yang sudah kita siapkan. Saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.